Bismillahirrahmanirrahim. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, yang mau baca silakan, saya tahu halamannya ya. Yaitu jilid 3 halaman 346, beliau berbicara tentang hadis ini dan beliau menjelaskan bahwasanya sebagian ulama mereka ada yang mentakyin siapa firqah-firqah tersebut. Di antaranya yang mentakyin misalnya ya adalah, jadi ada dua mazhab ulama, ada khilaf dalam hal ini. Ada yang memvonis, ada yang tidak memvonis. Yang memvonis di antaranya misalnya Yusuf bin Asbat. Di antaranya Ibnu Mubarak. Mereka berdua berkata, usulul firaq, pokok-pokok firqah kembali kepada 4. Kembali kepada 4, yaitu Ar-Rafidhah. Ya, ingat Rafidhah di zaman mereka ini bukan Rafidhah seperti sekarang. Rafidhah di zaman mereka ini bukan Rafidhah yang mengatakan Al-Quran itu kurang, ya. Imam Ali Ma'sum itu muncul belakangan. Muncul apa? Belakangan. Istilah mereka Rafidhah bukan itu maksudnya. Sehingga mereka tidak mengkafirkan Rafidhah yang di zaman tersebut, ya. Di antaranya Rafidhah, kemudian Al-Khawarij, kemudian Al-Mu'tazilah, Al-Qadariyah, kemudian Al-Murji'ah. Dua ulama ini berpendapat inilah pokok-pokok dari firqah. Kemudian adapun ashab Imam Ahmad, yaitu murid-murid Imam Ahmad, kata mereka usul firqah ada 5. Pokok-pokok firqah ada 5. Ditambah 1 di sini, yaitu Al-Jahmiyah. Waktu Ibnu Mubarak mengatakan, jadi Ibnu Mubarak dan Yusuf bin Asbat mereka mengatakan firqah asalnya ada 4, Rafidhah, Khawarij, Qadariyah, Murji'ah. Kemudian masing-masing terpecah menjadi 18. 18 kali 4 berapa? 72. 18 kali 4 72. Waktu ditanya kepada Ibnu Mubarak, Jahmiyah bagaimana? Kok enggak masuk? Kata Ibnu Mubarak, Jahmiyah bukan Islam. Jahmiyah bukan Islam, keluar dari pembahasan. Faham? Dari pembahasan. Adapun Imam Ahmad mengatakan, murid-murid Imam Ahmad mengatakan bahwasanya 5 firqah utama ada Jahmiyah ditambah Jahmiyah, sehingga masing-masing terpecah menjadi 12. Paham? 12 kali 5 berapa? 60 kurang ya? 14 kalau begitu. Berapa sampai 72? 16 atau 14? 14 ya? 14 kali 5? Masih kurang ya? Udah bagi aja sendiri lah berapa. Pokoknya enggak sampai 72, kurang ya. Intinya 16 kebagi 2 kali 5 berapa? 50. 6 kali 5 80, kelebihan. Ya udahlah. Begini intinya 5 ini terpecah-pecah menjadi 72. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya lebih cenderung kepada mazhab yang tidak memvonis. Ya. Dia menukil ini semua, tapi Ibnu Taimiyah lebih cenderung kepada mazhab yang tidak memvonis. Ini pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya. Kenapa kita untuk menekankan bahwa 72 tidak mudah? Sekarang apakah benar maksudnya 72 hanya terbatas pada 5 kelompok dan cabang-cabangnya? Dan apakah sekarang sudah 72? Hari kiamat kita kapan? Mungkin aja muncul firqah-firqah yang lain, sehingga ini semua membuat beliau rahimahullahu taala tidak memvonis, dan itu lebih hati-hati. Tugas beliau hanyalah menjelaskan kesesatan, kesalahan. Adapun vonis kamu termasuk 72 ini tidak gampang. Tidak gampang. Dulu saya punya kawan anak SMP ya. Di Sorong ya. Di situ ada sekelompok orang, mereka beribadah sambil goyang-goyang kepala, ya, sambil meluk-melukan badan, goyang-goyang kepala sampai ada yang pingsan, ada yang kerasukan. Ada seorang abri atau seorang tentara tanya, "Dek," atau polisi, "Dek, ini apa ini, Dek, kok ibadahnya kayak gini?"
Kata kawan saya, Pak Polisi, Islam terpecah menjadi 73 golongan. 72 di neraka, salah satunya ini katanya. Mantap katanya. Jadi lebih hati-hati. Saya tidak melarang orang yang vonis, masing-masing punya ilmu ya. Tetapi saya lebih cenderung kepada mazhabnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Antum tidak perlu memvonis masalah neraka, masalah yang gaib, tetapi antum menjelaskan kebatilan, kesesatan itu harus, dan itu yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Tanpa harus memvonis ente termasuk 72 ya. Oleh karenanya waktu Ibnu Taimiyah ditanya tentang apakah semua yang menyelisih akidah Ahlussunnah pasti binasa masuk neraka, Ibnu Taimiyah belum tentu. Nanti akan kita nukilkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala.